Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tutorial dasar bagaimana cara menggunakan Adobe Photoshop. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Adobe Photoshop dari mulai tools hingga ke blending option. Jadi hari ini kita akan membuat sebuah tulisan mungkin. Nanti kita akan membuat efeknya dengan blending option. Di interface awal, kita bisa melihat ini adalah recent atau last open atau konten-konten atau desain-desain yang udah kita buat sebelum-sebelumnya akan tampil di sini. Kalau kalian buka di sini, ini akan mengubah interface-nya menjadi seperti ini. Ada nama projectnya, ada size-nya, ada kainnya atau formatnya, dan juga last open-nya. Oke, tanpa berlama-lama kita membuat project itu dengan cara kita create new di sini. Di sini juga ada open. Open ini untuk membuka file yang sudah kita buat tapi mungkin mau dilanjutkan atau mau diubah, kita bisa ke open. Tapi hari ini kita akan membuat project baru, jadi kita create new. Tampilannya akan menjadi seperti ini di new document di sini. Di sini ada recent seperti yang saya bilang tadi, ini adalah yang terakhir digunakan. Ada save, ada foto, ada print, ada art and illustration, ada web, ada mobile, film and video. Kita ke recent, kita atau ke print, kita buka A4. Orientasinya kita bikin landscape aja, milimeternya kita ubah ke centimeter. Untitled satunya kita buat jadi namanya project. Project 1. Project 1. Oke. Resolusinya 300 pixel per inch, 8 bit, RGB color. Kita nggak akan banyak ubah dan langsung kita create aja. Tampilannya akan jadi seperti ini. Kita dihadapkan dengan satu kanvas atau satu artboard seperti ini. Ini namanya artboard putih kotak. Ini adalah artboard. Dan di bagian kanan bawah kita bisa lihat ini adalah layers. Kalau punya teman-teman nggak tampil seperti ini layersnya, contoh kita hapus dulu layernya ini. Seperti ini. Kalau tampilan teman-teman nggak ada layernya, kalian bisa cari layers itu di window. Kalian scroll aja di mana. Nah, ketemu nih, layers. Kalian klik. Jika udah seperti ini, kalian drag and drop di sini. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Di layers ini, kita bisa lihat ini ada background putih ini. Ini adalah background. Kalau kita matiin, bentar, ini masih digembok. Cara matiin matanya ini, kalian buka dulu gemboknya dengan cara klik kiri satu kali. Nanti gemboknya akan kebuka dan matanya ini kalian bisa matikan. Seperti ini. Ini transparan. Makanya kotak-kotak seperti ini adalah transparan. Kalau kalian ingin enggak transparan, kalian bisa hidupin matanya. Kalau kalian enggak ingin kejadian seperti ini, pindah-pindah, kalian bisa taruh di tengah lagi seperti ini dan kalian gembok. Ini nggak akan bisa pindah. Setelah seperti itu, kita bikin new layer ada di bawah ini, di samping icon tempat sampah ini, dan buat aja ini layer 1. Ya, setelah seperti ini, layer 0 ini adalah sebuah background dan layer 1 ini adalah lembar kerja kalian yang baru. Jadi layer di sini itu seperti lapisan. Nah, seperti itu. Kita kembali lagi ke artboard-nya. Di sebelah kiri kita bisa lihat ini adalah toolbar atau tools di Adobe Photoshop. Ini. Ada banyak tools, tapi biasanya yang saya gunakan adalah Move Tool. Move Tool ini adalah untuk menggeser atau memindah, move a selection or layer. Jadi ini bisa digunakan untuk memindah objek yang ada di atas kanvas kita. Lalu ada juga lasso tool.
ada juga quick selection tool, dan tools-tools yang lain. Tapi yang biasa digunakan adalah move tool ini, type tool, horizontal type tool, pen tool, gradient, dan brush. Yang paling sering digunakan adalah beberapa itu. Jika ini mengambang seperti ini, pop up, kalian bisa drag and drop di sini sampai ada line biru seperti ini dan kalian lepas. Nah, nanti akan seperti ini. Panah 2 ini bisa untuk mengatur seperti ini. Toolbarnya kalian bisa buat menjadi 2 garis atau 1 garis seperti ini. Hari ini kita akan belajar tentang namanya blending option di Adobe Photoshop. Sebelum masuk ke blending option, di sini juga ada beberapa apa namanya ini? Ada kayak file, edit, image, layer, type, select, and lain-lain. Jadi file ini kalian bisa kalau ingin membuat artboard baru, project baru, kalian tinggal pencet new, kasih unpack, kita create. Nah, nanti jadi akan 2 seperti ini. Yang satu kalian namai project, yang satu untitled. Seperti ini. Akan ada 2, dan ini tidak akan saling bertabrakan. Jika kalian sudah di satu hal, kalian bisa hapus aja dan kalian fokus ke sini. Seperti itu. Kita open berarti kita mengopen sebuah project atau sebuah foto untuk kita edit nantinya. Kita pakainya hari ini horizontal type tool. Kita bikin dulu tulisannya Adobe atau Adobe. Kita besarkan, kita taruh tengah. Nah, bagaimana cara ngubah layernya, cara ngubah warna backgroundnya, seperti ini guys. Jadi kita pencet dulu layernya ini, ya. Kita hapus aja nggak apa-apa. Lalu kita buat lagi yang baru. Terus kita bikin heptasis, enggak. Kita bikin rectangle seperti ini. Nah, ini kan hitam, ya, hitam di sini. Kita bisa ubah menjadi biru, jadi pink, jadi putih, atau menjadi merah, atau kuning. Banyak sekali pilihan warna di sini. Tapi kita akan gunakan warna hitam agar lebih kelihatan nantinya. Kalau enggak kita bikin warnanya lebih gelap, abu-abu lah kita. Terus kalau udah gimana bang? Kita gembok aja biar enggak lari-lari. Ini kalau gini kan bisa di kepencet-pencet kan. Kita ubah aja, kita gembok. Nah kalau udah, gimana cara blending option tadi bang? Ini kita besarkan aja seperti ini. Kita taruh tengah. Nggak perlu digembok, soalnya nanti nggak akan bisa kalian edit kalau kalian gembok. Bentar, gue besarin lagi. Nah, gimana cara blending option bang? Ini dia. Kalian bisa klik kanan di layer Adobe-nya. Kalian bisa klik kanan. Ada di atas, paling atas, ada namanya blending option. Kalian buka aja. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ada layer style dan stylenya. Kalian juga bisa dengan cepat layer dari teksnya ini kalian pencet 2 kali, klik kiri, lalu muncul blending optionnya kayak gitu. Di general blending kalian bisa atur juga opacity dari teksnya itu sendiri. Kalian juga bisa ubah-ubah. Ini ada dissolve, darken, multiply, color burn, dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas di stroke ke bawah. Kita akan jelaskan, kita akan coba-coba. Yang pertama kita langsung ke tekstur. Siapa yang nggak tahu tekstur? Ini adalah pattern. Tekstur ini akan mempengaruhi tekstur di dalam tulisan kalian. Contohnya ini bergaris-garis kayak gitu. Ini juga garis menyilang seperti itu. Ada banyak tekstur yang disediakan, kalian juga bisa
menambah sendiri seperti itu. Jadi hari ini kita nggak akan pegang teksturnya, kita matiin aja. Cara mematikan atau menonaktifkan ada di samping teksnya ya, seperti ini. Ini centangnya dimatiin aja. Hari ini kita stroke dulu. Stroke ini adalah garis yang ada di luar tulisan kalian. Kalau ini posisinya di outside, ini akan berada di luar tulisan kalian. Berbeda kalau ini di inside. Nah, kan? Kalau ini di inside, tulisan kalian akan kemakan stroke-nya. Makin kecil kayak gitu. Tapi kalau ini di inside, di outside, sorry, ini nggak akan makan tulisan kalian. Nah, kayak gitu. Bedanya itu di situ. Tapi kalau ini di center atau di tengah-tengah, ini sama-sama memakan dan juga nggak makan. Nah, kayak gitu. Jadi dua-duanya. Kalau saya biasanya pilihnya outside, kayak gitu. Kita lanjut ke inner shadow. Inner shadow ini adalah bayangan, tapi di dalam tulisan kalian. Berbeda sama kayak stroke tadi, ada di outside dan inside. Cuma bedanya kalau inner shadow ini ada bayangan di dalam ininya, di dalam tulisannya. Seperti itu. Seperti itu guys. Inner shadow seperti itu ya. Inner shadow ini inner glow. Inner glow ini adalah cahaya tapi di dalam tulisan kalian. Noise-nya kita matiin aja. Inner shadow-nya juga kita matiin. Kita fokus ke inner glow-nya. Inner glow seperti itu, bercahaya tapi di dalam tulisannya kayak gitu. Seperti ini ya. Size-nya kita bisa atur. Tekniknya ada precise dan juga ada softer. Source-nya ada center dan juga edge. Center ini berarti inner glow-nya ada di tengah seperti ini. Kalau di edge, inner glow-nya akan ada di luar. Ini seperti terlihat di preview, ini ada di luar, sedangkan di center ini glow-nya akan berada di tengah. Seperti itu. Kita ke bawah ke ada satin. Satin ini biasa saya pakai untuk menggelapkan tulisan seperti itu. Seperti ini, menggelapkan tulisannya. Saya biasanya pakai untuk menggelapkan tulisan-tulisan kayak gitu. Atau foto, bahkan bisa pakai satin. Kita ke bawah ada color overlay. Ini sepertinya sebetulnya nggak terlalu penting untuk saya. Karena nggak pernah saya pakai juga color overlay. Kita lewati aja karena jarang dipakai. Ada gradient overlay yang selanjutnya. Gradient overlay ini cukup penting ya. Kalau di urusan desain karena kita perlu gradasi. Benar, itu benar. Kita perlu gradasi. Sebuah gradasi yang baik itu sesmooth mungkin. Seperti itu. Kita perlu gradasi seperti ini juga bisa membuat di foto. Kita juga bisa menggradasinya. Kita ke bawah ada pattern overlay. Pattern overlay ini hampir sama kayak tekstur, cuman bedanya dia di pattern overlay seperti itu. Kita juga bisa buat patternnya ini berwarna kayak gitu. Ada tadi blend mode-nya multiply, color burn dan lain-lain sama seperti yang di atas tadi. Cuman ini nggak akan terlalu berguna ketika kalian jarang menggunakannya. Ada outer glow, berbanding terbalik dengan inner glow. Inner glow ini ada di dalam tulisan dan sedangkan outer glow ini berada di luar tulisan kayak gitu guys. Kayak gitu ya teman-teman. Ada softer dan precise sama kurang lebih spread dan size. Spread ini nah itu dia. Kalau kayak gini tuh sangat solid ya. Tapi kalau kayak gini dia lebih soft, dia seperti glow beneran, dia seperti bercahaya beneran.
Kalian juga bisa pakai range, kalian juga bisa pakai apa namanya, jitter untuk mengatur inner glow atau outer glow kalian. Seperti itu. Yang terakhir ada di drop shadow. Drop shadow ini adalah sebuah bayangan yang akan tampak ketika kalian ingin menggunakan drop shadow ini seperti disinari. Jadi angle ini akan berperan sangat penting. Angle di sini, ya, angle di sini akan berperan sangat penting. Ini dia angle-nya. Ketika kita menggunakan angle ini berada di kiri atas seperti ini bayangannya akan berada di kanan bawah seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau kalian padukan dengan gradient overlay, ini akan luar biasa efeknya. Tapi ya biasa aja sih sebenarnya. Cuman lebih inilah, lebih menghayati lah. Kan lebih terlihat disinari beneran. Dan drop shadow ini cukup penting ketika kita membuat suatu manipulasi. Itu dia. Mungkin di next video kita akan belajar memanipulasi seperti apa. Tapi hari ini kita belajar blending option. Dan inilah yang terakhir ada drop shadow. Drop shadow ini berperan penting untuk mengasih shadow, mengasih bayangan pada desain kalian. Distance ini adalah jarak antar bayangan kalian dengan tulisan kalian, seperti itu. Spread ini penyebaran, seperti itu. Nah, kan terlihat seperti menyebar atau enggak, size-nya ini bisa kalian atur juga, size-nya mau seberapa tebal. Noise ini adalah, nah itu dia, seperti itu. Blending option hari ini belajar sampai drop shadow dulu. Dan ini tadi cara menambah layer adalah menekan icon di samping icon tempat sampah, create new layer, seperti itu guys. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa tool yang sering digunakan seperti move tool untuk menggeser objek yang berada di dalam, objek yang berada di atas kanvas kita, seperti itu. Ada gradient tool, ada horizontal type tool untuk seperti ini, kayak gitu. Setelah kalian selesai, ya kan udah selesai, kita udah ngeblend semuanya, kita udah belajar blending option. Ketika kita sudah selesai, kita bisa ke file, kita bisa save as ataupun export. Export ini akan langsung menjadi foto. Sedangkan save as ini kita bisa bikin atau kita bisa menyimpan file PSD atau file dari Photoshop-nya itu sendiri. Untuk di lain waktu bisa kita lanjutkan seperti itu. Atau bisa kita open kayak tadi. Kita bisa save as ataupun kita bisa ekspor. Kita coba ekspor aja, ekspor as. Setelah udah, nanti akan previewnya akan seperti ini. Ada tulisan Adobe dan ada backgroundnya. Bang, gimana sih caranya untuk menghapus background ini supaya cuman kelihatan Adobe-nya aja? Kalian bisa X, kalian bisa buka gembok di rectangle tool atau rectangle satunya. Kalian bisa hapus aja. Nah, ini kan cuman kelihatan tulisan Adobe-nya aja. Terus kalian ke file, terus export as. Nah, sebentar. Nah, ini kan nggak kelihatan. Di preview ini sudah nggak ada backgroundnya. Kalau kita deketin, ini akan kotak-kotak seperti ini. Itu sudah nggak ada backgroundnya. Seperti itu. Kalau ini, jangan lupa transparansinya dicentang. Supaya ini nggak ada backgroundnya. Seperti itu. Ini nggak pernah saya ubah-ubah. Segini aja. Kita export all. Kita simpan aja seperti itu, dan sudah seperti itu, sudah kesimpan. Dan itu dia tutorial untuk pemula.
Kita belajar pengenalan tools dan juga kita belajar blending option yang berada di Photoshop. Mungkin itu dulu konten kita hari ini. Untuk konten kita selanjutnya mungkin akan belajar tentang memanipulasi dan belajar tentang blending option lagi, penggunaan dari drop shadow itu sendiri. Mungkin segitu dulu perjumpaan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. See you in the next video.